Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 20 Agustus 2021, dimerdekakan dari trauma. Filipi 3 ayat 4-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kebanyakan orang pasti pernah mengalami yang namanya trauma. Saya ingat waktu kecil pernah digigit seekor anjing yang baru melahirkan, dan kejadian itu membuat saya trauma hingga bertahun-tahun kemudian. Saya selalu takut apabila bertemu dengan anjing, apalagi yang baru melahirkan. Sangat sulit bagi saya untuk lepas dari trauma itu. Banyak orang Kristen yang sulit mengalami kemajuan dalam iman karena terbelenggu oleh trauma atau kenangan masa lalu. Apakah karena pernah diperlakukan dengan buruk semasa kecil, kegagalan dalam bisnis atau pekerjaan, mengalami pelecehan atau perundungan, dosa-dosa masa lalu yang masih menyisakan rasa bersalah. Segala trauma di masa lalu adalah kepercayaan palsu yang tertanam selama bertahun-tahun di dalam pikiran kita. Alkitab mencatat ada banyak orang yang mengalami peristiwa pahit di masa lalunya, namun ketika menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, mereka mengalami pemulihan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Paulus memiliki masa lalu yang kelam. Dia adalah dalang di balik penganiayaan banyak orang percaya pada zaman itu. Secara psikologis, jiwanya pasti penuh rasa bersalah dan ketakutan. Namun kasih karunia Tuhan memulihkannya dan terus meneguhkannya. Paulus pun melupakan apa yang ada di belakangnya. Dengan kata lain, ia tidak terpaku dengan dosa masa lalunya. Sebaliknya, ia mengarahkan dirinya ke masa depan dengan berpegang pada firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan juga berbicara kepada kita. Barangkali kita masih terbelenggu oleh trauma dan ketakutan. Dalam kondisi yang demikian, kita perlu meresponi firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Dia mau kita keluar dari trauma masa lalu. Kita harus bangkit kembali dan menikmati kemerdekaan yang telah Allah berikan di dalam Kristus Yesus. Trauma adalah penghambat dan perusak, tetapi kasih karunia Tuhan adalah pembebas dan penolong. Tuhan Yesus memberkati.